Dari ini Masjid Hagia Sophia. Kita akan sholat Jumat di sini insya Allah. Selesai sholat Jumat di Masjid Hagia Sophia, perjalanan kami terus berlanjut. Dan kali ini, kami akan mengunjungi Istana Topkapi yang terdapat museum yang menyimpan berbagai artefak sebagai bukti sejarah peninggalan Kesultanan di Turki saat masa kejayaan Islam Eropa. Memasuki Istana Topkapi bersama Ustadz Khalid Basalamah dan tour guide kami, Pak Ali, kami harus berjalan di taman seluas 70 hektar yang terdiri dari 3 pintu masuk. Ini pintu pertama, kedua kelihatan di sana, dan ketiga dan 4 halaman. Dan rata-rata 70 hektar luasnya. Taman Istana Topkapi sendiri terlihat indah dengan rerumputan hijau yang tertata rapi serta pohon yang usianya mencapai ratusan tahun. Pohon-pohon ini kurang lebih 150 tahun Ustadz, karena kita punya jalan utama ini, fotonya diambil 100 tahun yang lalu, dan 100 tahun yang lalu pohon-pohon ini masih ada tapi kecil. Tidak berapa lama, kami pun sudah berada di halaman depan Istana Topkapi. Sebelum masuk, kami bersama Ustadz membeli berbagai cemilan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Istana Topkapi ini tiket masuknya, Anda bisa lihat. Sekarang kami berada di antara pintu 1 dan pintu 2. Setelah pintu kedua, apa ada di dalamnya? Ada bagian yang berfungsi sebagai majlis atau divan. Dulu Sultan dan para wakil dan menteri berkumpul 4 hari setiap minggu setelah sholat subuh di Hagia Sophia sampai sholat zuhur di masjid yang sama. Kami bersama jamaah terus berjalan masuk menuju pintu kedua Istana Topkapi, tentunya dengan tiket masuk yang sudah dipersiapkan terlebih dahulu. Satu persatu dari kami masuk untuk melewati pintu elektronik. Halaman depan Istana Topkapi memang cukup luas dan indah. Ada sebuah tonggak pohon yang besar yang berdiri kokoh menjulang ke angkasa, yang usianya mencapai ratusan tahun. Meskipun ranting dan batangnya meranggas, namun pohon tersebut tetap tumbuh. Dari halaman, kami pun langsung masuk ke bagian dalam Istana Topkapi yang kini sudah jadi Museum Arkeologi Istanbul. Beberapa arkeolog yang bisa kami jumpai diantaranya adalah berbagai perlengkapan masak seperti panik besar, tungku, serta berbagai alat masak peninggalan Istana Topkapi. Di zaman dulu juga udah bagus-bagus ya. Ada juga guci keramik yang memiliki nilai histori yang masyhur terpampang dalam etalase artefak kuno. Berikutnya, kami berlanjut pada gedung sebelah untuk melihat berbagai bukti sejarah lainnya. Dengan melewati halaman yang cukup luas. Ustadz, ini sampai 10 tahun yang lalu, ini pohon cypress, dalamnya ada pohon tin. Masya Allah. Tin, tapi ini jadi kering. 10 tahun yang lalu ini masih hidup. Cypress, dalamnya, dari dalamnya satu pohon tin ditanam. Tanam sendiri, tumbuh sendiri. Tapi terakhirnya ini sudah mati. Mungkin 7, 8, mungkin maksimal 10 tahun. Beberapa saat, kami sudah berada di pintu masuk gedung Kubelti, yaitu tempat Sultan Ottoman bertemu dengan Dewan Kekaisaran, biasanya untuk menyelesaikan urusan kenegaraan. Tapi diganggu, Sultan ada di sini karena mereka tidak bisa menjelaskan semua pikiran mereka. Mereka takut dari Sultan. Ini tempat kumpulnya dulu, menteri-menterinya, anggota dewannya. Bentuk bangunan dan dinding gedung serta langit-langit di ruangan ini sangat kental dengan sejarah di zaman Bizantium. Ukiran gedung serta ornamen di setiap dindingnya memiliki ciri khas tersendiri dengan sentuhan warna dan ukiran klasik. Selanjutnya, kami bersama jamaah dibimbing oleh Ustadz dan Pak Ali menuju ruangan museum yang menyimpan berbagai macam barang peninggalan bersejarah.
Jam penunjuk waktu dengan berbagai bentuk dan ukuran yang unik bagian dari peninggalan sejarah di Istana Topkapi ini. Jam-jam peninggalan sejarah ini tentunya sangat berharga dan memiliki nilai peradaban yang sangat tinggi. Agar bisa bertahan lama dan lestari, semua jam ini disimpan dengan rapi dan terawat dalam etalase kaca, sehingga tidak bisa disentuh sembarangan. Dari bangunan yang menyimpan peninggalan interior, selanjutnya kami beralih pada bangunan sebelahnya, yakni museum yang menyimpan berbagai jenis senjata dan peralatan perang kerajaan di Istana Topkapi. Pertama kami masuk sudah disambut dengan peralatan perang, sebuah senjata berupa kapak besar dan kecil ala Yunani kuno. Setelah itu terpampang 2 buah pedang panjang yang terbuat dari emas. Baru kemudian berbagai persenjataan perang lainnya yang unik dan beragam menjadi bukti sejarah yang tak terbantahkan. Istana Topkapi ini menyajikan berbagai koleksi senjata dari beragam budaya. Sebagai salah satu landmark paling terkenal di Istanbul, ia juga pernah menjadi tempat tinggal para Sultan Ottoman saat kota itu adalah ibu kota kekaisaran. Selanjutnya, kami diajak melihat sebuah batu permata yang indah dan besar dengan nilai 86 karat. Fantastis! Satu berlian 10 karat dijual di Hong Kong tahun 2014, 7 tahun yang lalu. 10 karat nilainya 32.600.000 dolar. Hampir 33 juta dolar. Itu 10 karat, ini 86 karat. Sebuah peninggalan sejarah kerajaan Turki yang tak ternilai harganya masih bisa lestari dan bisa kita nikmati keindahannya. Museum ini menyimpan koleksi lebih dari 33.000 senjata dan berumur lebih dari 1.300 tahun. Senjata tersebut digunakan dalam pertempuran dan upacara di masa kejayaan kerajaan Ottoman. Ini untuk mukanya kuda. Jadi mereka selalu pakai simbol bunga tulip. Selain itu, ada perkembangan senjata modern berupa senjata api yang terbuat dari emas. Adanya senjata ini menandakan sebuah perkembangan teknologi yang tinggi sejak zaman Kekaisaran Ottoman. Berbagai peninggalan di masa keemasan, perkakas serta berbagai koleksi arkeologi ini peninggalan di zaman Bizantium, Helenistik, dan Romawi. Eksplorasi pun masih berlanjut. Dan kali ini kami menyambangi pintu masuk ketiga Istana Topkapi. Re'sul hikmetu mehafetullah ada di sana. Basmalah di sini dan hasbunallah wa ni'mal wakil. Di sini, kami menjumpai berbagai ruangan dan furnitur serta tempat peraduan pribadi raja ketika beristirahat. Tidak lama, kami pun keluar. Ini masjid, Bapak Ibu, ini masjid. Bangunan ini yang lain menghadap sini, tapi yang ini dari batu bata juga menghadap sini, miring lagi karena ini arah kiblat. Ini berfungsi sebagai masjid utama di Istana Topkapi. Sultan solat di sini, tapi di belakangnya ada satu jendela kecil. Perempuan berada di belakangnya. Dari jendela suara mereka terdengar, imam terdengar, perempuan solat di sana. Dan ini ruang yang Sultan memerintah kerajaan Utsmani sebagai khalifah umat Islam. Bapak Anda tanya mereka hidup di mana contohnya? Ruang dia tidur, ruang istri dia, para pekerja di mana, itu di belakang sini. Kalau dengan sana Istana Topkapi perlu kurang lebih 1 hari. Kalau jalan pelan-pelan. Oleh karena itu memang bagian utama dikunjungi. Ini apa? Portrait para sultan ada di sana. Setelah sultan itu yang perintah kerajaan Utsmani meninggal, dia dimandikan, lalu dikafankan, lalu dibawa ke sini untuk upacara pertama. Dan ini pintu yang Sultan baru masuk ke dalamnya untuk memerintah kerajaan Utsmani. Kematian dan pemerintahan dua-duanya dekat sekali. Ini satu tempat yang ingatkan Sultan baru bahwa jangan jadi sombong, somsek, atau narsis. Semua ruang lain dibersihkan oleh para pekerja biasa. Tetapi
ruang ini saja dibersihkan oleh sultan dia sendiri. Karena dia rasa sangat berbangga. Dia bersihkan sini karena dalam sini peninggalan suci disimpan di dalamnya dan ada Quran. Anda bisa lihat mereka tilawah Quran di sini. Waktu kerajaan Utsmani 400 tahun tidak pernah putus. 7 hari 24 jam. 40 hafiz Quran Al-Karim tilawah Quran di sini 7 hari 24 jam dan hafiz ke-40 itu sultan dia sendiri. Sampai zaman Mustafa Kemal Atatürk. Tapi waktu Mustafa Kemal Atatürk baru diputus lagi. Oke, kita masuk ya, biar bisa lihat peninggalannya. Ini tilawah orang langsung, bukan kaset. Ya langsung, benar. Sepanjang perjalanan, kami disuguhi oleh dinding dan atap istana yang terbuat dari marmer khas Turki sejak masa kerajaan Utsmani. Di bagian dalam juga ada miniatur masjid yang disajikan sebagai gambaran mercusuar rumah ibadah Kesultanan Utsmani di Istana Topkapi ini. Keluar dari dalam ruangan, kami mengelilingi Istana Kesultanan. Berjalan lebih menanjak, kami pun menjumpai spot untuk berpose. Sebuah pemandangan yang sungguh mempesona. Dari halaman Istana Topkapi, kita bisa menyaksikan garis pantai dengan lautan biru, serta hijau ranau tanaman yang berkolaborasi dengan perairan pantai dangkal yang mempesona bagaikan zamrud khatulistiwa. Usai pengabadian gambar, kami pun kembali melanjutkan perjalanan dan keluar dari halaman taman Istana Topkapi. Sekedar menghangatkan suasana yang memang cuacanya dingin, kami pun menjumpai jajanan kacang khas Turki yang dijajakan di tepi jalan. Ustadz pun membeli dan membagi-bagikan pada kami. Chestnut. Suasana di sekitar kota Istanbul sangat ramai. Turki dengan Istana Topkapinya memang memiliki segudang peninggalan sejarah masa kejayaan kerajaan Islam Eropa. Jadi pantas jika Turki menjadi salah satu negara Eropa dengan landmark yang mengagumkan untuk tujuan wisata mancanegara. Selain itu, berbagai kuliner khas Turki yang terkenal dengan kelezatannya sudah tidak diragukan lagi. Menjadi sebuah paket yang lengkap untuk kita bisa nikmati di kota Turki ini. Disinilah salah satu kenikmatannya. Habis lelah bertamasya, kami pun langsung menikmati hidangan untuk kembali memulihkan tenaga. Selanjutnya, kita juga akan mengunjungi kekayaan kuliner khas Turki yang unik dan terkenal dengan kelezatannya. Serta, kita juga akan melihat mahakarya karpet Turki yang tersohor seantero dunia. Jadi, jangan sampai terlewatkan. Karpet ini 100% buatan tangan dan warnanya alami.